Halo semuanya, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama aku Erina Tan Christine, mahasiswi dari Prodi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, aku ingin membahas mengenai folklore yang terdapat di Hutan Tinjo Moyo, sebuah hutan wisata yang terletak di kota Semarang, tepatnya di Kecamatan Gunung Pati. Hutan Tinjo Moyo ini memang sudah dikenal memiliki banyak sekali cerita mistis di balik keindahan alamnya yang akan kita bahas secara satu persatu di video ini. Pembahasan juga akan aku analisis pula dengan pendekatan teori strukturalisme. Penasaran dengan cerita-cerita gaib di Hutan Tinjo Moyo dan juga bagaimana kita mengkaitkannya dengan strukturalisme? Yuk kita simak video ini. Pada tahun 1985, Hutan Tinjo Moyo pernah menjadi tempat relokasi kebun binatang Tegalwareng. Namun karena kondisi tanah yang tidak stabil serta adanya banjir di Sungai Kaligarang, pada tahun 2006 seluruh satwa dipindahkan ke kebun binatang Mangkang. Sejak saat itu, Hutan Tinjo Moyo sempat terbengkalai. Meski begitu, kawasan ini tetap dimanfaatkan sebagai hutan ekowisata Tinjo Moyo oleh pemerintah setempat karena lahannya yang cukup luas. Hutan ini kini sering menjadi tempat destinasi wisata keluarga maupun lokasi kegiatan seperti camping, outbound, hingga makrab. Namun, di balik keindahan alamnya, tersimpan berbagai cerita mistis yang dipercayai oleh masyarakat, terutama yang berasal dari luar daerah. Berikut beberapa cerita gaib yang berkembang di sekitar Hutan Tinjo Moyo. Salah satu cerita yang paling terkenal dari hutan ini adalah sosok perempuan cantik yang suka duduk di sekitar jembatan Hutan Tinjo Moyo maupun di luar sebelum pintu penjagaan dengan tatapan kosong pada malam hari. Sosok tersebut sering meminta tumpangan kepada pengendara yang melintas, namun ketika dibonceng, perempuan tersebut menghilang di tengah perjalanan. Konon, kawasan ini sempat menjadi pusat perhatian karena terjadi kasus pembunuhan yang tidak terselesaikan. Tepatnya, pada tahun 2014, ditemukan seorang perempuan dalam kondisi tewas terbunuh di area tersebut, yang menambah aura mistis di sekitar Hutan Tinjo Moyo. Gerbang peristirahatan gaib menjadi tempat berkumpulnya makhluk tak kasat mata. Konon, gerbang ini dijaga oleh sepasang banaspati atau makhluk mistis berbentuk gumpalan api yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, karena hanya orang-orang tertentu atau yang memiliki mata batin yang mampu merasakannya. Oleh karena itu, pengunjung disarankan untuk selalu menjaga sopan santun dan menghormati keberadaan makhluk tak kasat mata di wilayah tersebut. Watu Kunti berwujud batu besar yang lokasinya berada di dalam Hutan Tinjo Moyo. Watu tersebut dipercaya sebagai lokasi pemujaan atau pesugihan agar keinginan dapat terwujud. Ada pula mitos yang mengatakan jika Watu Kunti merupakan sarang atau tempat bersemayam kuntilanak. Saya sendiri tidak menemukan batu tersebut karena memang tidak disarankan, sebab jalan yang dilalui penuh dengan semak tinggi dan ditutup dengan besi yang digembok untuk alasan keamanan. Menurut wawancara yang saya lakukan dengan narasumber, banyak masyarakat luar yang berkunjung ke Hutan Tinjo Moyo untuk melihat batu tersebut dan melakukan pesugihan berupa meminta nomor togel. Mbak, mungkin boleh diceritain secara garis besar mengenai hutan ini, mungkin sejarah yang Mbak tahu sebelumnya mengenai hutan ini secara garis besar aja nggak apa-apa. Kalau untuk sejarah besarnya ya saya kurang paham ya, karena itu kan mungkin yang tahu itu kan sesepuh gitu ya. Nah untuk untuk asal usulnya juga saya begitu kurang paham juga. Terus kemudian tadi kan ada yang ditanyakan untuk Watu Kunti itu ya, Watu Kunti itu sebenarnya hanya ya sebenarnya ada, cuman karena masyarakat luar mempercayai ya, kebanyakan ada yang kesini untuk mencari dibilangnya itu ya, kayak pesugihan apa bukan? Nah, bisa jadi dibilang seperti kayak gitu ya. Nah terus kemudian kalau warga sekitar sini itu kayak gitu tuh tidak mempercayai kalau warga sini. Iya. Generasi yang mungkin yang baru-baru ya Mbak, maksudnya generasi muda apa enggak. semuanya? Ya
emang dari ya warga sekitar sih dari dulu emang nggak mempercaya gitu ya, emang ada banyak yang cari sih sebenarnya, cuman ya itu kalau warga sekitar kurang mempercaya hal yang kayak gitu. Tapi yang kebanyakan nyari batu itu berarti orang luar ya Mbak? Orang luar itu sebenarnya batu besar tadi, itu batu besar dia ya bertapa di situ, terus mungkin ada apa puasa tidur di situ atau dan sebagainya gitulah ya, itu cari kayak gitu, hal-hal yang mistis kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah, setelah kita mendengar berbagai cerita mistis yang terdapat di hutan Tinjomoyo, sekarang saatnya kita untuk melihat bagaimana kisah-kisah tersebut dapat kita analisis melalui teori strukturalisme yang dikembangkan oleh Levi Strauss. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, apa sih strukturalisme itu? Strukturalisme adalah pendekatan yang melihat bahwa setiap kebudayaan memiliki struktur atau pola tertentu yang sifatnya universal. Pola ini muncul dalam berbagai bentuk, termasuk dalam mitos maupun cerita rakyat. Melalui strukturalisme, kita dapat menganalisis mitos sebagai sistem simbolik, di mana mitos dipecah menjadi unit-unit tertentu yang memiliki kriterianya masing-masing, namun tetap memiliki pola yang sama. Misal mitos gerbang peristirahatan goib di hutan Tinjomoyo. Beberapa tempat lain di Indonesia memiliki cerita yang serupa, yang digambarkan melalui pintu atau gerbang sebagai portal penghubung antara dunia manusia dengan dunia goib. Seperti Alas Purwo di Banyuwangi yang dipercaya terdapat sebuah pintu goib yang merupakan portal dimensi yang memungkinkan para makhluk goib untuk berpindah secara cepat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, melihat dari konteks ini, baik di Tinjomoyo maupun di Alas Purwo, oposisi biner muncul secara serupa, yaitu perbandingan antara dunia nyata dengan dunia gaib, dan juga perbandingan antara subjek manusia dengan makhluk halus. Selain itu, terdapat pula cerita lainnya mengenai batu yang dapat mengabulkan keinginan, seperti halnya Watu Kunti di hutan Tinjomoyo. Ada juga versi serupa lainnya, yaitu Leak Nan Leanan, yaitu batu permohonan yang berasal dari Pulau Tori di Irlandia. Konon, bagi siapapun yang berani dan berhasil untuk berdiri di atas batu tersebut atau melemparkan batu kerikil di atasnya, keinginan yang diucapkan dapat terkabul. Melalui kedua cerita ini, baik dari Tinjomoyo maupun dari Irlandia, sama-sama memperlihatkan pola simbolik yang sama, yaitu tentang objek batu keramat sebagai perantara antara manusia dengan kekuatan Takasapata. Melalui pendekatan strukturalisme, kita dapat memahami bahwa cerita-cerita goib yang berkembang di hutan Tinjomoyo itu bukan hanya sekedar cerita mistis, tetapi terdapat struktur dan pola pikir yang sama dan bersifat universal terhadap hal-hal supernatural. Cukup sekian pembahasan pada hari ini, semoga menambah wawasan dan juga pandangan baru mengenai makna simbolik di balik cerita-cerita mistis yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir dan sampai jumpa di lain kesempatan.